Yo Koso, balik lagi di channel Zen Temanimo. Buat yang baru mampir, silahkan bantu like dan follow channel ini agar admin terus semangat update video-video baru buat kalian. Sebelum memulai, silahkan siapkan kopi dan cemilan karena videonya mungkin akan cukup panjang karena ini rekap dari 4 chapter sekaligus ya. Kalau sudah, mari kita mulai. Chapter 185 dimulai diperlihatkan hero rang S Flashy Flash sedang menginterogasi monster. Dia berniat mencari Monaco karena dia penghubung langsung dengan bos asosiasi monster sebelumnya. Dalam pencariannya, sekilas Flashy Flash teringat dengan sosok Saitama. Dan disinilah ya terlihat Flashy ingin menjadi mentor buat Saitama. Scan berganti ke hero rang S lainnya yakni Tank Top Master yang tubuhnya sudah tidak gemuk lagi ya. Sepertinya setelah pertarungan terakhir mereka kehilangan sebagian anggota mereka. Tapi tidak lama kemudian calon anggota baru pun masuk. Pindah scan ke jalanan, salah seorang mantan asosiasi monster beralih profesi sebagai penyeberang jalan. Ini terlihat sedang menyeberangin anak-anak ya. Dan akhirnya malah ngobrol bareng di kafe dengan lawan bertarungnya dulu yakni hero kelas S Chill Emperor. Diketahui rupanya Chill Emperor tahu kebusukan asosiasi pahlawan di chapter sebelumnya dari si Ponyman ini. Kita berpindah ke fasilitas pelatihan asosiasi pahlawan. Di sini terlihat Super Oli Draxen tampak kembali kehilangan mentalnya. Di jalanan kota Y, para monster menginvasi dengan jumlah yang cukup banyak. Sekumpulan hero level rendah mencoba menghentikannya, tapi segera dibantu oleh kelompok Tank Top yang dipimpin oleh Tank Top Master. Mereka berhasil menerjang, tapi tidak lama mereka kemudian tertangkap. Disinilah Genos muncul dengan upgrade kekuatan barunya. Dia membantu si Tank Top Master dan hero-hero lainnya. Seketika monster itu dilenyapkan. Di panel terakhir, Tank Top Master terlihat bersemangat ya. Dia berlatih agar tidak tertinggal jauh dengan pahlawan kelas S yang lain. Masuk ke chapter 186. Genos meminta Saitama agar bisa satu apartemen lagi meski si Saitama ini nampak enggan. Dia juga meminta Saitama kembali menemaninya untuk sparring dan Saitama menyetujuinya. Mereka segera berganti tempat ya. Genos langsung mengeluarkan full powernya, tapi di akhir serangan Genos menahan pukulannya dan tidak jadi melanjutkan. Ia malah menanyai Saitama mengenai perkembangan dirinya. Saitama yang peka mencoba memberi semangat kepada si Genos, tapi bukannya termotivasi, di ini Genos malah semakin tidak percaya diri. Genos merasa kalau kekuatannya cukup untuk masuk ke 10 besar pahlawan, tapi tidak cukup untuk mengejar level gurunya sedikit pun. Di sela pembicaraan itu, Genos juga menyinggung mengenai organisasi pahlawan baru yakni Neo Hero, serta kemungkinan kejatuhan asosiasi pahlawan yang ditempatinya sekarang. Genos sepertinya juga sudah dihubungi para pencari bakat dari Neo Hero. Melihat potensi jika ia bergabung dengan Neo Hero, Genos berniat untuk bergabung juga. Ia berpikir akan jadi lebih kuat jika ia mendaftarkan diri di sana. Ia masih terkekang ya oleh dendam masa lalunya pada monster robot yang mengambil segalanya dari diri Genos dahulu. Di sini Genos bermaksud mengajak si Saitama untuk ikut, tapi karena Saitama menolak, Genos juga mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan si Neo Heroes. Oke, lanjut ke chapter 187. Di sini dibagi dua part ya. Part 1 aku skip karena hanya berisikan kebusukan asosiasi pahlawan di sini. Ya, pokoknya intinya mereka membuat perjudian yang mengerikan. Alasan penangkapan monster selain diperjualbelikan juga untuk ini. Mereka bahkan sampai mengancam pahlawan agar mau bekerja sama dengan mereka. Ya cukup keji ya. Oke, masuk ke part 2. Pahlawan baik yang diancam dan ikut perjudian tadi udah babak belur dan hampir mati. Tapi sebelum mendapat serangan terakhir, si Saitama muncul dan menghabisi monster tadi. Para petinggi dan orang kaya yang bertaruh pun terkejut. Mereka segera menemui Saitama dan memarahinya. Tapi Chill Emperor datang dan membongkar gedok Mr. McCoy, salah satu petinggi dari asosiasi. Lantas saja ia ngibrit pergi ya. Di sini Chill Emperor memberitahu Saitama dan Genos perihal permainan yang dimainkan oleh organisasi. Kocaknya Saitama malah kesal karena dirinya hanya dinilai rendah dalam taruhan tersebut. Gue asli heran ya kenapa Saitama tidak pernah mempermasalahkan asosiasi pahlawan, padahal ini mereka emang busuk sampai ke dalam-dalam. Ya, walau spoiler aja ya buat kalian yang gak nyimak web novelnya, kalau Neo Hero ini sebenarnya malah lebih busuk nantinya. BTW Saitama sampai begadang memikirkan taruhannya, dan esok paginya ia malah ikut bertaruh untuk dirinya sendiri dan memburu para monster. Ia mengelabui Genos dengan segala upayanya. Rupanya Saitama tertarik sama perjudian ini. Gue hampir lupa ya kalau si Saitama ini bukan MC atau pahlawan idealis, jadi asal demi cuan gas lah. Yang penting bagi dirinya tidak ribet kayak pindah asosiasi. Oke, tapi pada akhirnya ia menyadari ketidakmoralan dirinya. Bahkan menolak hadiah pemberian walau sempat tergoda dia. Oke, masuk ke chapter terbaru yakni 188. Karena chapter 189 masih belum update ya.
Di pedalaman gunung kota G, 3 murid Atomic Samurai sedang membicarakan Amaimak beserta kemungkinannya kalau ia adalah monster. Hal ini terjadi lantaran mereka bertiga melihat sendiri kengerian dan ketidaklasiman Amaimak saat menyerbu markas asosiasi monster. Mereka masih mengumpulkan bukti ya agar bisa melamporkannya kepada Atomic Samurai ya, walau mereka masih ingin percaya ya pada si Amaimak. Di dalam kuil terlihat para anggota penerus Dewan Pendekar Pedang bersama dengan Atomic Samurai dan juga ketua dewan yakni Nichirin. Aku kenalkan ya dua penerus baru mereka, yakni di sini ada Yuta, putri dari Yamahara, dan juga Shido, putra dari Shinbai. Ya, kedua orang tua mereka tewas dalam pertarungan dengan petinggi asosiasi monster pada beberapa chapter lalu. Atomic Samurai sempat mengkhawatirkan Nichirin lantaran kini ia menggunakan kaki buatan ya. Tapi Nichirin bilang kalau dia malah merasa baik ya dan memperlihatkan taktiknya. Ia melemparkan apel lalu menebas dan menghancurkan tebing di belakangnya. Shido dan Yuta terkejut saat Nichirin bilang kalau dia menebas apelnya, padahal di mata mereka apel itu terlihat utuh. Kemudian Atomic Samurai menjelaskan sembari mengagumi teknik dari Nichirin tadi. Dan buat kalian yang udah baca web novelnya, please jangan ketawa dan bayangin Duel King sama Atomic Samurai ya. Oke, mengetahui itu Yuta dan Shido semakin termotivasi untuk mengambil jalan pedang. Atomic Samurai juga merasa lega karena kemampuan Nichirin tidak turun sama sekali. Nichirin kemudian menanyai Atomic Samurai apa dia masih ingin tetap di asosiasi, karena alasan sebenarnya si Atomic Samurai bergabung dengan asosiasi pahlawan cuma karena ingin bersaing dengan si Bang. Sedangkan dia kan gini udah pensiun ya. Ya, Atomic emang suka rivalitas ya, karenanya sekarang dia menargetkan satu orang lagi di asosiasi. Dan apakah nanti ia stay atau tidak, ini bergantung pada hasil penilaiannya pada orang ini. Orang yang dimaksud adalah King. Nichirin terkejut sekaligus senang ya melihat Atomic sudah berubah. Berpindah scan, Saitama dan Genos menuju rumah mereka. Kita melihat eksekutif asosiasi monster dan monster bencana naga lainnya yang jadi kocak di sini. Mereka kini jadi peliharaan Saitama. Forte atas permintaan Saitama kini mengurus mereka dan membuatkan kandang buat mereka. Forte melihat Saitama sudah kembali, tapi ia terkejut karena Saitama bersama hero rang S yakni Genos. Dan tidak basa-basi ya, Genos langsung malah kamar milik si Forte. Duh, kasihan juga sih, apalagi kan lumayan Saitama punya pembantu buat rawat peliharaan dia. Atomic Samurai kini sudah sampai di kota M. Dia sedang makan bersama murid-muridnya. Rupanya mereka baru saja mengunjungi King, tapi tidak ada di rumah. Saat mereka mau memilih makanan, mereka selalu keduluan sampai 3 kali gagal ini. Hal ini membuat Atomic naik pitam, tapi ditahan oleh muridnya agar tidak mencederai warga sipil. Tapi seketika mereka semua terkejut karena orang itu adalah King yang sedang makan di sana. Atomic mendekati meja King. King terlihat melototi Atomic Samurai, tapi aku yakin sebenarnya King juga terkejut di sini. Dan nantikan kelanjutannya di chapter depan. Kalau penasaran dan suka pembahasan di channel ini, jangan lupa buat follow ya agar langsung tahu kalau channel ini update. Jadi segitu saja, saya Zen, Uriwah Mahauda.